Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama membuka Matius 6 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tertulis demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sampai sebagai bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Aladin kita mengenal tokoh bernama Jin. Biasanya dalam beberapa film, tokoh itu digambarkan berwarna biru. Nah, menarik dari tokoh ini adalah dialog yang selalu ia ucapkan, yaitu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah perintah bagi hamba. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah perintah bagi hamba. Nah, saudara, dialog ini menarik karena dialog ini menggambarkan alasan dari keberadaan tokoh jin itu. Bahwa jin itu ada hanya untuk satu tujuan, yakni mengabulkan keinginan tuannya. Jin itu ada hanya untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menuruti, mentaati perintah dari tuannya. Kalau jin itu tidak mengabulkan apa yang diinginkan tuannya, kalau jin itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, maka jin itu dianggap gagal menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dan menarik, tanpa bermaksud menghakimi, kadangkala kita memperlakukan Tuhan seperti jin itu. Kita berpikir Tuhan ada untuk mentaati keinginan kita, mewujudkan apa yang kita pinta dalam doa kita. Kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Dan ketika Tuhan memberikan yang berbeda dari apa yang kita pinta, kita marah, kita protes kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang kita berpaling dari Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti tokoh jin dalam kisah Aladin. Nah, melihat realitas seperti ini, secara pribadi saya merasa bahwa frasa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga adalah sebuah frasa yang sangat sulit untuk diucapkan dengan segenap hati kita. Kenapa? Alasan yang pertama, karena ketika kita berkata biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga, ini bukan hanya bicara tentang sesuatu di luar diri kita, tetapi ini juga bicara tentang diri kita. Bahwa kehendak Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu, ketika kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka ada sebuah komitmen di balik doa itu, bahwa kita akan taat pada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kenapa sulit? Karena kalau kita kaitkan dengan doa, maka perkataan bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga juga merupakan sebuah komitmen untuk menerima apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita. Menerima apapun yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Termasuk ketika keputusan kehendak Tuhan berbeda dari apa yang kita pikirkan,
apa yang kita inginkan, apa yang kita pinta kepada Tuhan. Dan kenapa juga sulit? Yang ketiga, tidak jarang ketika kita bicara tentang doa, Tuhan meminta agar kita mentaati kehendak-Nya sebelum Dia mengabulkan doa kita. Misalnya, ketika kita meminta Tuhan berikan kepada aku prestasi, Tuhan akan balik meminta kepada kita, oke, aku akan beri kamu prestasi asalkan kamu belajar dengan giat dan berlaku jujur di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kepadaku kesuksesan. Oke, aku akan berikan kesuksesan asalkan kamu bekerja dengan giat, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan jujur. Karena itu, ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku, merupakan sebuah komitmen bahwa bukan hanya kita minta Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi sebuah komitmen untuk benar-benar taat pada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, melihat hal ini, maka tidak heran kalau kalimat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga adalah sebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau kita percaya, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya, yang berarti bahwa Tuhan menghendaki apa yang baik, Dia tahu yang terbaik dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita sebagai wujud kasih-Nya. Maka kita mengucapkan frasa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dengan kesungguhan hati. Kita yakin, percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dan kita mengharapkan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun siap berkomitmen untuk taat pada kehendak Tuhan. Ketika kita bicara tentang doa, kita percaya apapun jawaban yang Tuhan putuskan bagi doa kita, itu ada yang terbaik. Bahkan ketika Tuhan memutuskan yang berbeda dari apa yang kita harapkan, kita pun tetap akan berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan. Dan kita bersedia untuk taat menjalani proses seperti yang Tuhan kehendaki, sebelum pada akhirnya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu, dibutuhkan iman yang besar. Tetapi keyakinan pada kebaikan Tuhan, keyakinan pada kasih Tuhan akan menolong kita yang pertama untuk tunduk di hadapan Tuhan. Untuk merendahkan diri. Bukan menepuk dada, tetapi mengangkat tangan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika seorang mau menundukkan diri, maka dia akan menjadikan kehendak Tuhan di atas kehendaknya pribadi. Dia hidup seturut kehendak Tuhan, bukan seturut dengan keinginannya sendiri. Dan ketika dia berdoa, dia akan belajar untuk berserah kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, dia dimampukan untuk taat pada kehendak Tuhan. Kini pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita berdoa, berharap akan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita? Apakah kita bersedia untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan pada kami saat ini, boleh bersama membaca, merenungkan kebenaran firman. Tolonglah kami ya Tuhan untuk benar-benar menjadi pribadi yang percaya kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami untuk taat pada kehendak-Mu, mengikuti pimpinan-Mu, bersedia diproses oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya kami menjadi pribadi yang baru, yang memuliakan nama-Mu. Hamba memohon Bapa, tolonglah kami semua. Beri kami hikmat pengertian, mampukan kami untuk taat pada kehendak-Mu. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, menyerahkan untuk pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan yang memberkati,
menyerahkan juga studi anak-anak kami, Tuhan yang memimpin dan menolong, menyerahkan untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu, menyerahkan juga untuk hidup kami masing-masing, secara khusus mendoakan untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah memulihkan. Kami juga memohon Tuhan berkenan memberkati gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, gereja di mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Tuhan yang berkati, biarlah kami boleh semakin bertumbuh, berbuah, dan terus berkarya dengan giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Allah yang berkasih karunia menolong bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan dalam yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba memohon, Bapa ulurkan tangan kasih-Mu dan curahkanlah berkat. Bapak kasih Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memberkati kehidupan saudara. Dia akan menyertai, Dia akan memberikan damai, sukacita, pengharapan dari sekarang sampai selama-lama. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati saudara.